تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kang kula hormati para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, para masyayikh, para jamaah Majelis Ihya'ul Lail yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiat, pinaringan sempat, sehingga kula panjenengan sedaya ditakdir kalian Allah Subhanahu wa taala saged rawuh ing majelis kondisi sehat wal afiat. Shalawat serta salam ugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, meneruskan kajian kita malam hari ini masih tentang doa seorang yang wukuf di Arafah. Saya akan melanjutkan redaksi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ja'alta likulli dhayfin kiram wa nahnu atyafuka faj'al qiranan minkal jannah. Allahumma inna likulli wafdin jaizatan wa likulli za'irin karamatan wa likulli sa'ilin 'atiyatan wa likulli rajin thawaban wa likulli multamisin lima 'indaka jazaan wa likulli mustarhimin 'indaka rahmatan wa likulli raghibin ilaika zulfan wa likulli mutawassilin ilaika 'afwan. Wa qad wafatna ila baitikal haram wa waqafna bihadhihi al-masyaa'ir al-'idham wa syahidna hadhihi al-masyahid al-kiram raja'an lima 'indaka fala tukhayyib raja'ana ilahana taba'tun ni'ama hatta itma'annat al-anfusu bitatabu'i ni'amika wa azhartal 'ibara hatta nataqat as-sawamitu bihujjatika wa zahartal minana hatta i'tarafa awliya'uka bitaqsiri an haqqika wa azhartal ayati hatta afsahat samawati wal arduna bi adillatika wa qaharta bi qudratika hatta khada'a kullu syai'in li'izzatika wa 'anatil wujuhi li'azamatika. Idza sa'at ibaduka halimta wa amhalta wa in ahsanu tafaddalta wa qabilta wa in asaw satarta wa in adnabu afauta wa ghafarta wa idza da'awna ajabta wa idza nadaina sami'ta wa idza aqbalna ilaika qarubta wa idza wallayna 'anka da'awta. Ilahana innaka qulta fi kitabikal mubin li Muhammadin khatamin nabiyyin qul lil ladzina kafaru
in yantahu yaghfir lakum ma qad salaf fa'ardaka anhum al-iqrar bi kalimatit tauhid ba'da al-juhud wa inna nashhadu laka bit tauhid mukhbitina wa li Muhammadin bir risalati mukhlisin faghfir lana bihadhihi syahadati sawalifal ajrami ولا تجعل حظنا فيه أنقص من حظ من دخل في الإسلام إلهنا إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فاعتقنا وإنك أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك وأنت أحق بالتطول فتصدق علينا ووصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. Doa ini adalah intinya bahwa kita ini sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala ketika berada di bumi Arafah atau di tanah Arafah atau di Mekah. Makanya doa ini mengandung Allahumma innaka ja'alta li kulli dhaifin kiram. Jadi ya Allah, kau jadikan setiap tamu itu mesti ada jamuannya. Jadi kau jadikan setiap tamu itu pasti memiliki jamuan, memiliki suguhan, mesti. Makanya di mesti ada tamu, mesti ada rezeki. Mesti ketika tuan rumah, kan begitu. Jadi di antara ikramud duyuf itu adalah memberikan suguhan, memberikan jamuan. Itu ikramud duyuf. Ciri orang yang beriman kepada Allah di antaranya adalah ikramud duyuf. Man amana billah wal yukrim dhaifa. Orang siapa yang beriman kepada Allah wal yukrim dhaifa, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Bentuk memuliakan tamu itu adalah memberikan kiron atau suguhan atau jamuan. Kita sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala itu dijamu sama Allah Subhanahu wa taala. Apa jamunya, suguhannya Allah kepada kita? Di dalam doa ini disebutkan wa nahnu atyafuka. Kami ini ya Allah adalah tamu-tamu. Faj'al kirana minkal jannah. Maka jadikanlah surga itu adalah jamuan kami, suguhan kami. Jadi surga itu merupakan suguhan atau jamuan Allah kepada orang-orang yang melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Sebenarnya tidak hanya mereka-mereka yang di Mekah saja. Kita yang ada di sini ini ketika di masjid itu merupakan tamunya Allah. Karena masjid itu adalah Baitullah, yaitu rumahnya Allah. Ketika kita masuk ke dalam masjid, itu berarti kita itu bertamu di rumahnya Allah. Maka jamuan yang diberikan oleh Allah ialah surga. Jadi enak saja nih, begitu suci dalam kan masjid dan musola banyak sebenarnya. Jadi bagi kita yang belum berkesempatan ke tanah suci, berarti ya ke masjid supaya menjadi tamunya Allah. Berarti ya ke musola.
Al-jannah adalah jamu atau suguhan Allah kepada tamu kami. Allahumma in kana li kulli waqtin jaizatan wa li kulli za'irin karamatan. Ya Allah, bagi setiap orang yang diutus itu akan mendapatkan hadiah utusan. Bagi seorang yang berkunjung itu akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Bagi orang yang meminta itu akan mendapatkan pemberian. Bagi orang yang berharap itu akan mendapatkan pahala. Bagi orang yang memohon itu akan mendapatkan balasan. Bagi orang yang mengharap kasih sayang akan mendapatkan rahmat. Bagi orang yang ingin dan cinta mengharapkan dekat denganmu akan mendapatkan pengampunan. Kami telah diutus ke rumahmu ini dan kami telah wukuf di tempatmu ini. Jadi fala tukhayyib raja'ana. Kalau begitu jangan sampai ya Allah Engkau kecewakan harapan-harapan kami. Itu ayat yang di sana itu. Kan kita semuanya ini kan pasti ya, kalau berkunjung itu, kalau seorang pengunjung itu akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Orang yang berkunjung itu ya. Coba kita misalkan sowan ke saudara kita yang jauh, berkunjung ke saudara kita yang jauh, pasti mereka akan menyambut dengan baik, disiapkan macam-macam menyampaikan. Kan itu di antara karomahnya atau kemuliaannya orang yang berkunjung. Kalau kita aja mendengar ada saudara kita yang mau berkunjung sudah bingung, ya kan? Nah, kira-kira apa yang dicobaan ini? Kira-kira apa yang disediakan? Kan begitu. Kan biasanya kan begitu ya. Padahal tamu ini harus ngomong gak usah repot-repot, tolong kafe gak apa-apa. Tapi kita sebagai tuan rumah kan mesti gak enak. Dan memang itu sunnah. Ya. Kayak kampus ada tamu dari kampus lain sudah kukuh, ada panitia kan itu. Kunjungan kita besar, panitia saat-saat di sini itu. Repot dewe ini kan. Protokol macam-macam itu kan sudah tamu. Kita berkunjung ke tempat lain juga mereka repot juga mempersiapkan macam-macam. Karena apa? Likulli za'irin karomah. Kita yang berkunjung ke tanah suci, ke Makkah, ke Baitullah Ka'bah itu juga merupakan pengunjung yang akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang minta itu pasti akan diberi. Setiap yang minta itu pasti akan diberi. Walikulli sa'ilin atiyah. Jadi orang yang minta itu pasti akan diberi. Bukan jenengan pun bosan-bosan jaluk itu pun bosan-bosan. Jaluk proposal ya misalkan, itu bukan bosan-bosan. Misalkan ada pengadaan acara apa, tidak apa-apa. Kalau memang nggak ada ya jaluk. Ini orang ya nggak jaluk kan begitu. Namanya sa'il kan begitu. Orang yang minta dengan orang yang berminta, peluang untuk dikasih adalah orang yang minta. Kan begitu ya. Wong kita itu ya. Kalau seandainya punya anak, kok belum menikah, itu tidak apa-apa. Kita itu dalam rangka supaya cepat untuk menikah kita wakan. Kita wakno itu betul apa nombor? Abu Bakar aja juga begitu, menawarkan putrinya yang Sayyidah Aisyah itu kepada Kanjeng Nabi. Nah daripada di lama uang sing gak jelas,
misalkan begitu, daripada kok dipek wong sing enggak podo enggak sekufu, mending ditawakno sing sekufu, kan begitu. Ini kan begitu. Nawak itu dalam rangka kan jaluk nih, dalam rangka ini kan nawak no. Iya kan? Kan kadang-kadang orang itu malu kan begitu ya. Tidak apa-apa itu, ditawarkan. Sebab di antara kewajiban seorang orang tua itu adalah kalau sudah anak itu sudah mak ono bakwan nang toko, mak ono perawan nang takok lo ya udah seketar itu. Jadi gitu. Itu sunnah ya, termasuk kata Abu Bakar saja. Jadi tidak masalah itu dalam rangka untuk mempercepat, ya itu tidak masalah. Awakno ya, misalnya duwe konco sing duwe Joko dan lawangan, mesti betul. Sudah terus, kan bisa itu. Nah kan dulu nggak apa-apa, kan begitu namanya orang lawangan gitu. Walaupun nggak ada ya kan, oh gitu. Mending kan begitu. Jadi tidak ada hina di dalam itu, tidak ada hina itu. Justru itu merupakan sesuatu yang baik dan sunnah karena menyegerakan. Jadi menyegerakan untuk menikahkan anak yang sudah saatnya itu merupakan kesunahan, ya. Kan begitu. Soalnya anaknya Dewi si gurung nemu-nemu kan begitu ya. Maka orang tua dalam hal ini bisa turun tangan, bisa membantu untuk mencarikan. Nah, itu adalah hal yang disunahkan. Jadi memberi nama yang baik itu termasuk haknya atau kewajiban orang tua kepada seorang anak. Kemudian memberikan pendidikan dan juga menikahkan bagi yang sudah saatnya untuk menikah. Lah, kalau kita itu sudah menawarkan, maka peluang untuk diterima itu lebih besar daripada yang sama sekali tidak ditawarkan. Karena di sini kulli sa'ilin atiyah. Setiap orang yang meminta itu pasti akan diberi. Nah, itu kalau kita ada apa-apa, misalkan kayak apa, misalkan kegiatan dan sebagainya, tidak apa-apa dalam rangka rapat itu dalam rangka untuk mengekspresikan mungkin ada kebutuhan yang diinginkan. Itu adalah likulli sa'ilin atiyah. Itu dalam rangka untuk memberikan solusi, bukan untuk dalam bentuk hina, itu tidak. Walikulli rajin tawaban, orang yang berharap pasti akan mendapatkan sebuah pahala. Kalau panjenengan sedaya ini memang dikongkon untuk berharap dalam rangka rahmatnya Gusti Allah. Sebab rahmatnya berharap dengan angan-angan beda ya. Kalau berharap itu adalah sesuatu yang kemungkinan besar pasti akan terjadi. Itu berharap. Kalau berangan-angan itu sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Podo-podo pingin nih, tapi siji kemungkinan besar terjadi, yang satunya kemungkinan tidak terjadi. Contoh misalkan ada orang itu dalam tanda kutip ya, nabung tidak pernah, kemudian semacam itu belum pernah, tapi berharap aku kaji muka-muka, tapi tidak melakukan sesuatu hal
Itu namanya dalam itu angan-angan. Tapi kalau sudah nabung dari TV, mulai kemudian berharap tahun depan kumpul saya bisa menang. Itu karena ada kemungkinan dengan apa yang kita lakukan tadi itu nabung sedikit-sedikit lalu berharap, itu bisa jadi Allah akan memberikan harapan kita itu memastikan atau mewujudkan. Karena sudah ada tabungan di situ. Beda dengan ketika orang itu tidak sama sekali tidak berusaha lalu berharap, itu namanya tamani atau angan-angan atau pepesan kok. Contoh lagi harapan, ya. Misalnya kita sudah punya berbagai usaha, ya kan? Usaha ini, itu. Lalu kita berharap semoga usaha saya ini insya Allah berhasil. Tahun depan berarti sekian, tahun depan berarti sekian. Target begitu dengan harapan yang maksimal dan optimis. Itu namanya harapan, menaruh sebuah keinginan yang kemungkinan bisa terjadi karena ada usaha. Berbeda dengan orang yang tidak usaha sama sekali dan berharap. Kalau ngarep aku boleh duit sami ini lah. Nah itu kemudian gitu. Warisan ya. Jadi ya, nandur enggak kan begitu. Investasi ya enggak kan gitu. Lalu berharap tahun ngarep aku boleh duit sami ini ya. Kan enggak mungkin itu. Itu namanya angan-angan. Lah kita ini disuruh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dalam rangka kita itu sudah punya modal agar harapan kita itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngarep-ngarep di sepuro pangeran Allah. Muga-muga jenengan ngapura. Tapi ambil mendem, ya Allah, kalau ini, kan gitu, kan gimana gitu kan ya? Tidak ada harapan yang terwujud kalau itu tidak sesuai dengan usahanya. Tidak sesuai dengan realita yang ada. Itu namanya harapan positif. Dan perlu diingat, sekecil pun usaha kita, yang penting ada usaha, itu pasti Allah akan mewujudkan. Karena Allah itu rahmatnya besar sekali. Seperti ada benihnya tadi itu loh. Kita misalkan mau menanam apa, benihnya ya, dan ada benihnya yang kita tanam itu, insya Allah itu rahmat besar sekali, maka akan terwujud. Berbeda ketika orang nggak tanam sama sekali, lu berharap cukul, itu tidak mungkin, ya kan? Jadi apa boleh kita ditanam apa berharap kok menikmati jeruk, ya nggak mungkin, menandur tidak akan. Tapi kalau sudah ada nandur, ya walaupun itu tadi sedikit, entah itu ada hujan, nggak ada hujan, tapi berharap di situ itu kemungkinan bisa cukul, walaupun ada hujan, ya kan? Tapi di situ kemungkinan ada cukul sebab apa? Sudah ada benih yang ditanam. Berbeda ketika tidak ada benih sama sekali. Oleh karena itu, rojak di sini adalah ketika kita sudah ada benih, ketika kita itu sudah ada usaha, ketika kita itu sudah ada amal yang itu kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa sukses, itu bisa terwujud sesuai dengan keinginan, itu namanya roja. Lah wujudnya itu berupa tawab itu berupa pahala itu berupa timbalan atas apa yang telah kita usahakan. Kan begitu ya. Jadi setiap orang itu kalau sudah berharap itu pasti sebelumnya sudah ada benih.
berharap sesuai dengan dunia yang dia inginkan. Itu orang berharap itu. Sawab itu merupakan balasan, pahala yang diberikan sesuai dengan harapan. Dan perlu diingat bahwa rahmatnya Allah itu besar sekali. Ada orang itu yang mengatakan orang itu tidak akan diterima oleh Allah, orang itu tidak akan disepuro oleh Allah, orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Itu salah. Padahal orang ini sudah ada usaha untuk kembali kepada Allah, walaupun dia itu sebelumnya hitam, kelam, petang, gedet, ya. Ada usaha untuk ke sana, niat untuk ke sana, kembali kepada Allah, walaupun belum terlaksana untuk melakukan niatnya itu, tapi sudah melangkah untuk menuju ke sana. Itu sudah dicatat sama Allah, sudah kembali. Misalkan ada orang yang sangat gampangannya hitam, ya, lalu dia ingin kembali ke putih, balik lagi, lalu dia itu meninggal. Dan meninggalnya ini dia ingin belum tobat, ya, masih mau melakukan tobat, misalnya seperti itu. Kalau sudah tobat di tempat itu namanya enak, ya. Tapi dia ingin melakukan tobat, ingin, ya, belum tobat, ingin melakukan tobat di tempat masjid, katakan ada disaksikan oleh kiai atau ustadz atau orang yang dianggap orang yang soleh, ya, dia ingin ke sana. Itu menuju ke sana. Nah, ternyata dia menuju ke sana sebelum sampai sudah meninggal. Itu jangkanya tadi itu. Dari tempat dia menuju dia tempat apa? Gelapnya tadi itu, ya. Saya menuju ke tempat dia mau tobat itu kira-kira lebih dekat mana? Kalau dia itu lebih dekat menuju ke arah masjidnya, belum melakukan tobat, itu dicatat. Gitu. Ya. Jadi kalau sudah menuju ke sana, tapi matinya di tengah jalan dan dia itu lebih dekat kepada tempat yang dituju untuk pertobatan tadi itu, maka itu termasuk orang yang sudah niatnya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu. Karena hitungan jangkanya itu sudah mendekati ke itu. Kalau belum sampai, kalau belum sampai, maka dia termasuk orang yang karena dengan tobat itu, jadi niat tobat itu di sana itu di sini. Maka nanti kalau belum sampai itu berarti Allah yang akan memberikan hukuman tersendiri. Kalau hitungannya kalau sudah sampai atau dekat, itu sudah dihitung oleh Allah termasuk orang yang tobat. Tapi belum sampai, misalkan dalam satu langkah, lalu dia meninggal, masih jauh untuk menuju ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia kondisinya adalah belum ke tobat di tempat, tobatnya masih menuju ke sini. Makanya ketika ada orang yang ingin segera tobat, segera orang itu diberikan fasilitas supaya cepat tobat. Saya keburu meninggal duluan. Kalau meninggal duluan, maka kita yang akan kena, misalnya gara-gara kita dia itu nggak segera tobat, itu kita yang akan kena kita. Misalnya ada orang yang ingin tobat, lalu kita, kamu butuh keramas disik, butuh adus disik, tengah-tengah adus, mau kademen, stroke, mati kan juga. Loh itu kurang tobat bang. Medikongkon itu gara-gara itu bisa jadi kita itu kena rusaknya karena menghambat pintu atau menghambat pertobatan seseorang.
Karena biasanya kan ada orang seremonial itu kan, nah, seremonial harus diselesaikan banyak-banyak. Kalau ada orang tobat, aku pengen tobat, langsung tobat. Di saat itu juga, aku pengen masuk Islam, langsung saat itu masuk Islam. Sadar. Jadi kalau urusan kebaikan langsung segerakan. Tidak usah menunggu. Udah akhirnya. Langsung segerakan. Sebab engkau dengan segerakan namanya hati itu bolak-balik. Gak suwe orang-orang berubah pikiran ini kan. Kalau saat itu pengen sedekah, langsung sedekah no. Engkau sebab engkau nek ngenteni utang terang. Kalau utang terang, kalau ilok iki nek. Sudah sedekah iki. Cuma gue yang ini. Kalau mie iki nek, Pak. Kasih dong, sedekah. Langsung sebab arti itu satu detik itu dua detik, 3 detik, 4 detik, 1 menit itu belum baik hati. Maka di saat hati itu ingin yang baik-baik langsung segerakan itu baru sarik ya, langsung disegerakan. Sebab nanti kalau nggak segera nggak kelakon nanti. Ya, makanya kadang-kadang ada orang yang melakukan kebaikan sih nunggu, ya kan? Kemarin ngenteni wong akeh, kasih sido misalkan itu. Kalau kebaikan sifatnya individu langsung disegerakan. Aku sih kayak pun, dan nanti itu kan berubah lagi. Pengen belajar sholat, ada orang yang pengen belajar sholat. Saja aku pengen sholat, tapi kayak esok dungan nih, gitu. Kemudian malu mau. Jadi ketika ada orang yang tahu dijelaskan seperti itu, langsung itu ya diajari. Ayo, Bang Omar, ayo Dendi, ayo kapan nanti mulai. Kan gitu. Kalau ada orang yang seperti itu. Beruntung ya, ada orang yang minta itu susah itu kan kita mengajak malah gak mau dengan yang susah. Ada orang yang minta itu luar biasa itu. Maka segera kita harus merespon dan memberikan apa namanya pertolongan ya pertama pada orang yang minta yang kayak gitu. Soalnya jarang-jarang orang jalur dulu soalnya jarang-jarang. Misalkan ada orang, ayo sih, sama aku sih, itu maka orang akan menjadi kendor. Ya. Tapi kalau ada orang, oh iya, kapan sama yang murid, sama tuh, saya iya, kapan? Harus diurut dikit-dikit, wah sebenarnya. Daripada kita itu mengajak sholat, tapi orangnya itu gak mau, ya kan? Itu susah. Jadi kita mengajak, ayo sholat, gitu kan? Biasa nih mas, awalnya gue sekali titik, sisa. Wah itu aja gak ada ya. Lagi kan? Itu sih gak ada. Sisa. Ya, kan? Ini hal yang perlu kita untuk sama-sama kita dakwakan ya, kita dakwakan. Saat kita ketika ada orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan hal-hal yang positif, maka kita respon sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai menunda-nunda atau mengolok orang yang ingin melakukan kebaikan. Nah, itu. Kemudian walikulli mustarhimin indaka rahmatun walikulli raghibin ilaika zulfan. Ya. Jadi orang yang meminta rahmat akan diberi rahmat, orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberi oleh Allah
afwan, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapin dari Abu Falyukthir min ad-du'a al-Khidri alaihi salam wa huwa ayaqul ya man la yushghilu sya'nun an sya'nin wa la sam'un an sam'in wa la tasdadu alaihi aswatu ya man la taghlituhu al-masailu wa la takhtalitu alaihi lughatu ya man la yubrimuhu al-ilhaqul mulihin wa la tadjuruhu mas'alatu sa'ilin alaqna bi afika wa halawati munajatika wa rizqu mimma له واستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات وليلح بالدعاء وليعظم المسألة فإن الله لا يتعلمه شيء وقال مدرك ابن عبد الله وهو بعرفة اللهم لا ترد الجميع من أجلي وقال بكر المزني قال رجل لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفروا لهم لولا أني كنت فيهم. Ini terusannya doa ini dan ini sudah terakhir ya, dan minggu depan insya Allah bab jumlah sabi'ah di bagian amal haji pada hukum. Jadi amal-amal setelah hukum minggu